Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kajian rutin yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas fikih ibadah ya, sebagaimana rutinitas minggu pekan keempat ya, kita akan membahas fikih ibadah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah fikih ibadah ini nanti kita akan bahas tentang tata cara ibadah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Banyak hadis yang dikeluarkan tentang ibadah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sahih, hasan gitu. Tidak ada yang paling sahih. Dalam hadis itu tidak ada yang istilah paling sahih. Saya paling sahih nih. Tidak. Ya kan? Yang ada sahih gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allahu Akbar saya ini paling sahih, enggak ada. Jadi yang ada itu adalah sahih. Ya. Jadi istilah sahih itu istilah yang sudah melekat dalam fikih gitu, dalam hadis. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa oh ibadah saya ini paling sahih gitu, tidak ada. Jadi adanya cuma sahih, hasan, apa lagi, maudhu, dhaif, maudhu, itu cuma itu aja, tidak ada yang paling sahih gitu. Makanya di dalam fikih itu banyak tata caranya yang mungkin kita belum tahu gitu. Nah, di sini kita akan bahas semuanya berdasarkan dengan dalil-dalil yang sudah diijma oleh para ulama gitu. Hadis-hadisnya yang sahih untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pelajari ini supaya ke depan ibadah-ibadah kita itu punya dalil gitu. Walaupun selama ini kita sudah belajar dan ini berdasarkan dalil yang ini termasuk yang menguatkan. Nanti ada banyak dalil yang mungkin nanti kita akan tahu, oh ini dalilnya ada tuh, oh ini ada tuh, oh ini ada. Nah, mudah-mudahan dalam pembahasan fikih ibadah kali ini menambah keilmuan, hasanah keilmuan kita tentang fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya perkenalkan dulu ini yang mengisi kajian fikih ibadah ini. Beliau adalah Ketua DKM Masjid At-Taqwa Wijaya Kusuma, Ustadz Ari Budi, dan beliau juga termasuk Korps Mubalik dalam organisasi Muhammadiyah gitu. Jadi tidak berarti kemudian apa yang disampaikan oleh beliau nanti ini mengajak kita kepada Muhammadiyah, bukan gitu loh. Gitu loh. Muhammad saya bukan Muhammadiyah, Muhammad saya. Nah, mudah-mudahan dengan beliau nanti menyampaikan kita bisa mengetahui dalil-dalil yang kuat menguatkan kita dalam beribadah nanti. Misalnya puasa itu apa saja yang membatalkan puasa dan segala macam. Misalnya sholat, Allahu Akbarnya seperti apa sih, takbiratul ihramnya seperti apa sih kan gitu. Kemudian doa iftitahnya itu apa sih yang dibacakan gitu. Banyak itu doa-doa iftitah itu ya, jadi tidak hanya satu saja yang mungkin yang kita kenal cuma satu, mungkin dari SD, SMP, SMA itu yang kita kenal cuma satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, seterusnya. Padahal banyak lagi doa-doa iftitah itu yang sahih ya. Taib,
itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Biar antum. Saya persilakan Ustadz Ari Budi untuk menyampaikan kajian materi fikih ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala himpun kita di tempat yang mulia ini dalam menjalankan ibadah rutin kita salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjut dengan sedikit kita bertafaqquh fid din, ya, dalam rangka memahami agama ini, yakni Islam secara mendalam insyaallah melalui pembahasan fikih, ya, terutama apa yang disampaikan kepada saya adalah fiqhul ibadah. Jadi hukum-hukum yang nantinya terkait dengan ibadah kita, yakni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memang pembahasan fikih ini merupakan satu pembahasan dalam Islam dan mendapatkan tempat dalam agama ini tempat yang sangat penting gitu. Di samping ilmu-ilmu akidah, ya, akhlak, ya, adab, ya, tafsir, sirah, gitu. Nah, fikih ini bagaimana nantinya akan memandu seorang muslim itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena di situ terdapat dalil-dalil yang menguatkan bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, ya. Nah, kemudian dalil-dalil itu menjadi pegangan kita, ya. Seperti misalkan ketika kita sholat, ya, tentu saja dari mulai takbiratul ihram hingga salam itu semuanya ada dalil-dalil yang merincinya, kan gitu. Bagaimana ketika posisi takbir, ya. Bagaimana ketika posisi sujud, ya. Bagaimana ketika posisi salam. Dan fikih, ya, fikih nanti akan memandu kita dalam rangka amaliyah ibadah. Jadi sifatnya kaifiyat, Pak, ya. Sifatnya kaifiyat atau yang terkait dengan ya, kalau salat gerakan-gerakan salat, wudu gerakan-gerakan wudu. Tidak terkait dengan fadilah, ya, tidak terkait dengan fadilah atau keutamaan, gitu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya masuki pada pembahasan fikih ibadah, untuk lebih kita memahami apa itu fikih dan bagaimana itu fikih, maka saya akan mendahulunya, ya. Anggaplah ini sebuah muqaddimah, ya, pendahuluan bagaimana pemahaman kita tentang fikih sekarang ini. Makna fikih
secara bahasa al-fiqhu maknanya adalah al-fahmu. Nah, itu. Ya. Al-fahmu yaitu pemahaman gitu. Jadi orang yang faqih ya, atau fuqaha, seorang fuqaha berarti ia adalah orang yang paham tentang ilmu-ilmu agama. Nah, itu. Ilmu-ilmu agama. Kalau kita berbicara tentang ibadah, fiqhul ibadah, berarti kita nantinya akan membicarakan bagaimana kita memahami ibadah. Ya. Nah, pemahaman ini kemudian, ini bagi seorang muslim tentu saja tidak hanya sekedar sampai kepada satu wacana saja gitu. Misalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Kan gitu. Ya, ya kita salat gitu. Karena Nabi juga salat. Tapi al-fiqhu, karena memang kita harus memahami ibadah salat ini, maka sepenuhnya dari mulai takbir hingga salam kita juga harus memahami bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbir, gitu. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tidal. Nah, itu yang dinamakan dengan al-fahmu. Jadi al-fahmu di sini tidak hanya sampai kepada tataran wacana saja, kita mengetahui dalilnya, kita hafal dalilnya, tapi kemudian yang dimaksud dengan al-fahmu ini adalah bagaimana kita sampai mengaplikasikan itu. Nah, itu Pak. Kan yang penting itu Pak ya. Ya kan? Yang penting itu. Karena memang sulit sekali gitu. Ketika kita misalkan membaca Al-Qur'an misalkan. Tilawah Al-Qur'an, baca Qur'an. Tilawah selesai. Ya kan? Wal hasanatu bi asyri amsalihha misalkan. Satu huruf yang ada dalam Al-Qur'an diganjar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita pahala. Tapi apakah lantas apa kita langsung selesai sampai di situ saja membaca Al-Qur'an? Kan tidak. Tapi bagaimana kita memahami isi Al-Qur'an dan kemudian kita mengaplikasikan Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting gitu. Tuh. Maka kata Nabi, nanti suatu saat umatku itu ketika dia itu membaca Al-Qur'an itu hanya sampai kepada kerongkongannya saja. Artinya apa? Quran ya udah dibaca, namun dia tidak diamalkan dalam kehidupannya. Ya. Oleh karenanya baik kita tidak apa-apa nantinya. Ya. Mungkin kita tidak bisa langsung mengambil atau meraup ya semua ilmu ini. Ya. Paling tidak ya kita mengetahui sedikit kemudian kita amalkan. Karena memang ada seorang ulama yang mengatakan ketika seorang itu mendapatkan ilmu yang banyak, dia langsung mendapatkan ilmu yang banyak, nanti juga hilangnya juga banyak juga gitu. Ya. Makanya nggak apa-apa, kita sedikit-sedikit ya Bu ya, sedikit-sedikit ya kita pahami, nanti kita amalkan. Ya, yang penting kita mudah-mudahan berharap pada Allah kita bisa tetap ya istiqomah untuk bertafakuh fid din ini. Tuh. Nah, dalam Al-Qur'an, ya kita kembalikan dalam Al-Qur'an, kata al-fahmu ini dalam surah Hud ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz." Mereka berkata, ya, kaum Syu'aib, Nabi Syu'aib berkata, "Ya Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan." Ya. Nafqahu, dalam kata nafqahu merupakan padanan daripada kata al-fiqhu. Tidak mengerti, tidak memahami apa yang dikatakan Syu'aib kepada mereka. Itu. Nah, jadi di sini
Al-Quran menguatkan makna fikih ini, ya, adalah pengertian pemahaman. Kemudian juga dalam surah An-Nisa, dalam surat yang lain, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, maksudnya adalah orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah itu, ya, dari kata yafqahun. Jadi orang-orang munafik yang mereka tidak memahami, ya, mereka tidak paham, tidak mengerti. Nah, ini. Jadi ini makna fikih secara bahasa. Ya, jadi ketika kita nantinya mempelajari atau kita mengkaji fiqhul ibadah ini adalah bagaimana kita memahami mengenai tata cara ibadah dalam Islam. Kemudian berikutnya secara terminologi, ya. Secara terminologi al-fiqhu maknanya ma'rifatul nafsi ma laha wa ma'adaiha. Kebaca Pak ya, Bu? Baca kan ya? Dibaca ya. Yakni mengetahui hak dan kewajiban diri. Ini saya kutip dari satu kitab tapi yang merupakan rujukan Hanafi. Ini sebenarnya satu manuskrip karena memang di situ dalam kitab itu penulisnya tidak diketahui Pak, itu ya, manuskrip. Jadi udah ya ratusan tahun yang lalu. Ya. Dalam terminologi fikih, dalam pendapat fikih Hanafi, ya, yang memang awalnya itu peletak dasar-dasar fikih itu, ya, Imam Abu Hanifah, walaupun memang secara fikih itu sudah terjadi pada zaman para sahabat, ya, zaman para sahabat. Terbukti ketika banyaknya para sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata cara ibadah. Ya, ma'rifatul nafsi ma'alaha wa ma'alaihi, yaitu mengetahui hak dan kewajiban diri. Ya, hak dan kewajiban diri. Nah, kemudian makna yang umum ini, ya, makna yang umum ini kemudian dikerucutkan dalam perkembangannya fikih. Makna yang umum ini kemudian dikerucutkan menjadi ma'rifatun malin nasi wa ma'alaiha minal ahkamil amaliyah, yakni mengetahui hak dan kewajiban bagi diri dari hukum-hukum yang bersifat praktek. Nah itu, bersifat amaliyah, bersifat aplikatif gitu. Jadi kalau terminologi yang pertama itu pada awalnya itu yang dikatakan fikih itu semuanya Pak, Bu. Jadi dari mulai akidah, akhlak, adab, tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa itu ya. Kemudian sejarah Nabi, ya, tafsir, itu masuk kepada dalam pembahasan fikih karena memang maknanya umum gitu. Karenanya orang yang bisa menguasai ilmu-ilmu itu semua, makanya dia adalah seorang yang faqih. Dia orang-orang yang memahami ilmu-ilmu agama gitu. Walaupun sekarang kita juga mendapatkan, kalau bapak atau ibu mengkaji kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau masih hidup, beliau guru besar Universitas Madinah,
Minhajul Muslim itu juga dalam pembahasan kitab itu tidak langsung kepada bab toharoh, tapi di situ ada bab iman, bab adab. Nah itu ya. Sama dalam awal masa Abu Hanifah ya, Abu Hanifah mempunyai seorang murid yang bernama Abu Yusuf. Nah di situ ada kitab namanya Fiqhul Akbar, karena memang Imam Abu Hanifah beliau tidak menulis kitab ya. Saya belum menemukan Imam Abu Hanifah itu ada kitabnya, belum. Tidak seperti misalkan Imam Malik Al-Muwatta misalkan ya, atau Imam Syafi'i Al-Risalah dan kitab yang lainnya, atau Imam Ahmad bin Hambal dengan musnadnya dan yang lainnya gitu. Tapi Imam Abu Hanifah beliau tidak menulis kitab. Nah ini sangat luar biasa beliau ini ya. Jadi kalau mau melihat ilmu berjalan itu ya Imam Abu Hanifah, kita mau nanya aja langsung dijawab gitu ya. Jadi beliau saking cerdasnya, saking pintarnya itu. Jadi Quran, hadis beliau itu apa? Imam Abu Hanifah itu seperti itu. Makanya banyak para ulama pada waktu itu merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Dan beliau sebenarnya juga tidak hanya seorang yang faqih, ahli fikih, bukan seorang ulama saja, namun juga beliau seorang saudagar gitu. Iya, orang yang kaya juga. Maka orang Islam harus gitu, Pak ya. Ya Bu ya. Orang Islam harus gitu. Nggak cuma berkutat mengkaji ilmu aja di masjid, di musola, di surau-surau gitu, tapi juga keluar ke pasar ya kan, berbisnis. Nah, seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengajarkan kita seperti itu gitu. Nah kemudian pemikiran-pemikiran atau keilmuan Abu Hanifah ini barulah ada yang mencatat gitu. Dan seorang muridnya bernama Abu Yusuf ya, itu dirangkum dalam sebuah kitab namanya Fiqhul Akbar. Nah itu berisi tidak hanya mengenai tata cara ibadah, tapi juga tadi berisi tentang akhlak, akidah, keimanan dan sebagainya. Dan kenyataannya sekarang pun juga seperti itu, Pak. Kalau ditanya misalkan Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kita menganut mazhab aja Syafi'i ya, kenyataannya itu Pak, Syafi'i ya, kenyataannya Syafi'i. Tapi ada beberapa kitab rujukan ya, kitab rujukan yang ada dalam mazhab Syafi'i ini juga tidak dimulai dengan atau dari bab toharoh, tidak. Kalau kita membaca kitab Safinatun Najah ya, yang menjadi pelajaran dasar ya fikih Syafi'i, itu juga dimulai dengan apa? Ada fasal mengenai iman, fasal mengenai Islam ya, baru kemudian masuk kepada pembahasan bersuci, toharoh, sholat dan seterusnya. Nah, seperti itu kenyataannya ya. Walaupun ada juga sebagian daripada ulama-ulama fikih itu menulis kesini ya dari bab toharoh, sholat dan selanjutnya. Nah, ini kemudian tadi ya, mengetahui hak dan kewajiban bagi diri dari hukum-hukum yang bersifat praktek, bersifat amaliyah, bersifat aplikatif. Nah kemudian waktu berjalan ya, pada zaman masa Imam Syafi'i ya, maka lebih dikerucutkan lagi. Jadi yang dimanai dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu atau mengetahui hukum-hukum syariat yang terkait dengan amalan praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah ini yang menjadi pegangan kita sekarang, pengertian fikih ini ya, fikih ini. Jadi memahami, mengetahui hukum-hukum syariat, al-ilmu. Jadi ketika kita ingin memahami satu permasalahan ya, maka harus ada ilmunya dulu. Karena nggak mungkin ya, karena nggak mungkin ketika ingin kita memahami sesuatu tidak ada ilmunya. Karenanya kalau kita mendapatkan ayat dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada ilah yang patut disembah dengan benar kecuali Allah.
Nah, fa'lam di sini maksudnya ini tidak hanya sekedar mengetahui tapi memahami gitu. Ya, tidak hanya sekedar mengetahui tapi memahami. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dengan ilmu. Nah, kemudian bil ahkami, dengan hukum-hukum Islam, bagaimana hukum salat berjamaah, bagaimana hukum berwudu, ya, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan haji, umrah, puasa, ya, semuanya itu diatur dalam fikih. Asy-syar'iyyah, ya, syar'iyyah. Jadi aturan-aturan, ya, asy-syar'iyyah, aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kepada kita hambanya melalui siapa, Pak? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bagi kita orang yang sudah mukallaf, mukallaf ini maksudnya adalah orang yang sudah taklif, yang dikenakan pembebanan hukum, ya, maka wajib menjalankan syariat itu. Orang yang sudah balik, ya, anak yang sudah balik, maka dia wajib untuk menjalankan segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi Pak tandanya, Pak? Orang yang mukallaf itu selain balik, yang kedua, akalnya, ya, dia berakal, artinya tidak gila lah gitu ya, kalau bahasa kita gitu, ya, seperti itu. Kemudian al-amaliyah, nah ini yang jadi bersifat amalan, ya, amalan-amalan yang praktis, ya, amalan-amalan yang praktis. Al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Karenanya ketika nanti kita mempelajari fikih, ya, tentu saja akan kita tampilkan dalil dari mana saja, Al-Quran, Sunnah, ya, bahkan ijma atau qiyas, bahkan mungkin bisa jadi pendapat para ulama-ulama, ya, akan kita tampilkan di situ. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu bukan seorang mujtahid, tapi kita adalah seorang muqallid, ya. Termasuk saya sebagai pemateri di sini adalah seorang muqallid. Jadi tugas kita ya sebenarnya cuma ngikut aja, Pak. Gitu ya. Kita tidak berijtihad karena terus terang saya tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk berijtihad. Ya, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan ilmu. Gitu. Makanya kita muqallid, kita ngikut aja gitu. Makanya kalau misalkan sekarang ini negara kita itu yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Orang yang ingin mengikuti mazhab Syafi'i silakan. Kokohkan dulu mazhabnya itu, fikihnya itu kokohkan dulu, ya. Baru kemudian kita belajar kepada masalah muqaranah misalkan, ya, perbandingan mazhab, nah itu boleh. Atau bagi kita yang mengadut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, silakan kokohkan dulu pemahaman tentang fikihnya. Kemudian yang mengambil pendapat Imam Malik, silakan, namun kokohkan dulu pemahaman fikihnya. Kenapa mengokohkan pemahaman fikih itu? Agar kita nantinya bisa beribadah dengan baik pada Allah. Kan tuntunan fikih seperti itu, Pak. Ya. Fikih itu pada dasarnya sebagai sarana wasilah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fikih itu bukan untuk untuk dipertandingkan, oh saya fikih saya yang paling hebat atau pendapat saya yang paling benar, bukan seperti itu, ya. Maka kalau ada orang-orang yang merasa oh fikih saya paling hebat, paling benar, itu salah. Jadi fikih itu adalah sebagai sarana untuk memudahkan kita terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya salah satu keistimewaan fikih adalah bagaimana seorang muslim itu bisa terbentuk akhlaknya dengan baik. Saya kasih contoh seperti ini, Pak. Saya kasih contoh seperti ini. Ya. Misalkan sebelah kita lagi tahiyat, ya. Yang satu tahiyatnya lempeng, Pak. Yang satu lagi goyang-goyang.
nggak boleh tuh goyang-goyang. Dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali menggerakkan anggota badan itu batal gitu. Padahal menggerakkan jari itu misalkan ada hadisnya, lahi asyaddu ala syaitan minal hadid misalkan, ya kan, yang dasarkan itu ya. Jadi menggerakkan jari itu lebih hebat cambukannya, benturannya kepada setan daripada sebuah besi gitu ya. Ya. Mungkin kalau kita yang merasa mungkin sudah faqih ya, orang yang sudah faham itu nggak ada masalah. Tapi kadang ketika sampai kepada tataran maaf ya, kita yang baru belajar, wah itu nggak boleh seperti itu. Bahkan dijadikan bahan candaan misalkan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya, gitu. Ya. Oh itu mazhabnya apa sih? Ya, gitu. Ya. Jadi inilah gunanya fikih. Jadi seorang itu semakin faham mengenai hukum-hukum fikih, maka dia itu akan semakin tawadu ya di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami terminologi fikih ini, kita masuk kepada keistimewaan ilmu fikih. Yang pertama, fikih berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembahasannya komprehensif mencakup segala aspek kehidupan. Ketiga, fikih sangat kental dengan faktor keagamaan. 4, fikih mempunyai hubungan yang erat dengan akhlak. 5, balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan. Kemudian terakhir, fikih sesuai diterapkan pada masa apapun. Nah, mari kita rinci ya, kita rinci satu-satu. Fikih berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala? Dalam pembahasan fikih, pengambilan dalil ya, pengambilan dalil yang utama adalah dari Al-Qur'an yang menjadi pijakan kita. Ya. Al-Qur'an menjadi pijakan kita. Karenanya dalam pembahasan hukum apapun dalam Islam ya, kalau tidak mendasari dari Al-Qur'anul Karim, maka tentunya itu kita tolak gitu ya, karena harus berbasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena apa? Al-Qur'an ini diturunkan salah satunya adalah untuk mengatur segala kehidupan kita atau sebagai sumber hukum dasar bagi umat Islam ini ya. Nah itu juga kalau dalam flowchart ini ya, saya tampilkan bahwa ketika adanya istinbat atau kesimpulan hukum ya, yang mengacu kepada nas Al-Quran dan Sunnah ya, ijma, qiyas dan yang lainnya. Baru yang kedua semangat untuk bersyariah ya. Jadi jangan semangat dulu Pak ya, jangan semangat. Kalau semangat dulu repot, harus ilmu baru kita bersemangat. Semangat nggak ada ilmunya, wah repot ya. Semangat nggak ada ilmunya, repot gitu. Kemudian yang ketiga, harus mengetahui tujuan umum syariat Islamiyah itu seperti apa gitu. Kemudian juga kaidah dan dasar-dasar umum hukum Islam ya, seperti kaidah-kaidah fikih ya yang kita gunakan. Mungkin ya kita kesulitan ketika kita berinteraksi di masyarakat ya, kita kesulitan untuk mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun di situ ada kaidah-kaidah fikih ya. Misalkan begini Pak, dalam ilmu kedokteran lah saya itu, kalau kita hidup sekarang ini, kita pakai heroin itu haram apa halal itu? Haram ya, putau gitu ya, gitu ya. Ganja kan haram gitu. Tapi ternyata dalam bidang kedokteran heroin itu dipakai, iya kan? Orang yang mau operasi itu biasanya disuntik itu. Nah,
dalam keadaan seperti itu kira-kira bagaimana? Menjadi halal atau menjadi haram, Pak? Bu? Halal. Kenapa halal? Kan gitu ya. Kan pertanyaannya seperti itu. Nggak apa-apa, karena fikih itu sah saja berpendapat, Pak. Nah itu, enaknya fikih itu seperti itu, sah saja berpendapat, nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa gitu kan. Nah itu, nah itu. Misalkan begini lagi, istri kita, ibu hamil, ya, hamil, ingin melahirkan, udah 7 bulan, 8 bulan persiapan gitu kan. Ternyata, ya, selama ini yang apa namanya, yang ceknya atau kontrolnya itu sama dokter perempuan, tiba-tiba ketika mau melahirkan dapatnya dokter laki-laki. Ya kan, rawan dong Pak ya Bu ya, perempuan hamil diurus sama dokter laki-laki, gitu ya. Tapi emang dokter perempuan waktu itu nggak ada, gitu. Kira-kira gimana? Boleh nggak kita dengan dokter laki-laki? Boleh, gitu. Nah, ada nggak? Coba silakan cari dalil itu dalam Al-Quran. Hah? Ya, nggak ada. Nah, disinilah kemudian poin yang keempat yang bawah itu, kita memerlukan kaidah dalam masalah fikih itu. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Yang darurat itu bisa mengalahkan sekalipun yang diwajibkan. Nah, itu kaidahnya. Ya. Nah, itu jadi fikih itu seperti itu, Pak. Jadi untuk memudahkan kita untuk beribadah, ya. Nah, kalau misalkan udah 9 bulan, waduh, apalagi wah ini kepalanya nggak kelihatan ini. Susah. Mau di apa namanya? Divakum juga nanti kasihan. Dilakukanlah operasi. Zaman Nabi operasi sesar ada nggak Bu? Bid'ah dong. Operasi sesar zaman Nabi ada nggak Pak? Nggak ada. Kenapa kok kita pakai sekarang operasi sesar? Kan gitu ya. Nah, dalam fikih ya gini. Jadi ketika kita belajar fikih itu agar kita tidak mudah untuk menjustifikasi sesuatunya itu tanpa kemudian didasari dengan dalil-dalil yang ada, ya kan? Ad-daruratu tubihul mahzur. Kalau nggak dia sesar bahaya. Pilihan dua. Maaf, yang selamat ibunya atau bayinya. Kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada teknologi sesar, kemudian dua-duanya selamat qadarullah. Nah itu ya, jadi kaidah dan dasar-dasar hukum dalam Islam. Nah, ketika ini sudah keempat poin itu apa namanya, bisa kemudian dikaji, dianalisis sendiri ya, nas-nas Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, semuanya sudah bisa dikaji sendiri oleh seseorang, maka barulah dia dikatakan seorang mujtahid atau seorang yang berijtihad, ya. Dan tingkatan-tingkatan mujtahid itu banyak sekali, ya. Tapi kalau kita muqallid aja, kita ikut aja, gitu ya, kita ikut saja. Nah, seorang mujtahid tadi sumbernya otentik. Dari mana sumbernya? Ketika nanti kita ditanya, loh kenapa kita sholatnya seperti ini? Ya. Oh, dalilnya ada, kan gitu. Hujahnya ada, jadi kuat. Begitu. Sholat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 gitu. Yang 11 rakaat mana dalilnya? Dalilnya ini. Yang 23 rakaat dalilnya mana? Ini. Witir 3 rakaat boleh langsung 3 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam juga boleh. Orang yang nggak tahu, yang biasa 3 rakaat, pas 2 rakaat assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, subhanallah gitu. Padahal kita sholat ngikutin imam apa ngikutin makmum Pak Bu? Ngikutin imam. Makanya imam itu orang yang faqih, yang faham tentang fikih sholat gitu. Baru kemudian habis 2 rakaat beri lagi 1 rakaat salam. Orang yang nggak paham, wah ini salah ini,
Sholat tarawih dari mana? Dan banyak Pak kenyataannya di masjid-masjid kita seperti itu, masih seperti itu. Gitu ya. Nah, inilah perlunya pemahaman tentang fikih. Artinya untuk nantinya paling tidak meminimalisir lah ya, minimalisir tadi pemahaman yang mungkin selama ini kita tidak mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembahasan fikih itu sangat komprehensif, sangat menyeluruh gitu ya, mencakup segala kehidupan manusia. Baik itu manusia dengan dirinya sendiri, dengan sang pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan masyarakat gitu. Kalau berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, ya itu mencakup diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan sholat Pak, sholat apakah memang aturannya itu hanya kita kepada Allah saja? Kan enggak. Sholat berjamaah misalkan, kita pergi ke masjid, ya kan? Itu juga mengatur hubungan kita dengan orang lain, gitu loh, ya. Kemudian tadi jadi fikih manusia dirinya sendiri dengan Allah dan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, fikih sangat kental dengan faktor keagamaan halal haram. Nah, itu ya, dicontohkan sini seperti fikih muamalah, ya kan, yang terkait dengan misalkan kitabul buyu, pembahasan tentang jual beli, ya, atau yang lainnya, ya, hutang piutang. Nah, itu. Nah, sifatnya itu ada yang sifatnya hukumnya duniawi dan hukumnya ukhrawi, ya, kait dengan hukum-hukum nanti yang di akhirat. Hukum duniawi, hukum yang didasarkan kepada perilaku lahiriah kita, ya. Kemudian hukum ukhrawi itu kebutuhan hukum yang didasarkan kepada kondisi yang sebenarnya. Tuh. Makanya dalam pengambilan satu keputusan dalam fikih, dalam peradilan agama Islam itu, ya, kalau dalam bab hudud, ya, hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum pidana itu, tapi nanti kita tidak membahas itu karena yang pembahasan kita adalah fikih ibadah. Nanti bagaimana tugas seorang qadhi, seorang hakim itu dalam dia melihat realita tidak hanya berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran, Sunnah dan yang lainnya, tapi juga merupakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Makanya tugas seorang qadhi itu, seorang hakim dalam Islam itu sangat berat. Dan karenanya seorang hakim atau seorang qadhi itu dia mendapatkan tempat dalam Islam itu sangat penting, ya. Dan orang yang berilmu. Kalau seorang mufti berbeda dengan seorang hakim. Kalau seorang mufti itu dia biasanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya hati gitu, fatwa. Makanya fatwa seorang mufti itu beda dengan keputusan seorang hakim, ya. Fatwa seorang mufti itu lebih cenderung kepada kaitannya dengan hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah halal haram ini diatur dalam Islam, dan bagi seorang muslim kita harus mengetahui Pak halal haram itu. Ya, kata Rasulullah bersabda, innal halalan bayyinun wa innal haraman bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun. Yang halal itu jelas kata Rasulullah, yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Nah, itu. Dan kebanyakan manusia itu tidak mengetahui yang syubhat. Nah, itu bahayanya. Wa idza waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Nah, bahayanya jika manusia dia tidak mengetahui yang syubhat dan dia jatuh kepada yang syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Nah, itu bahayanya, ya. Nah, itu pentingnya kita belajar fikih untuk mengetahui hukum halal haramnya dari sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Memang pada dasarnya, ya, hukum-hukum Islam itu adalah SOP bagi kita untuk
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kan gitu kan. Ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya, dasar-dasarnya apa. Ya mungkin Bapak atau ibu-ibu yang aktif di perusahaan dan memegang posisi di perusahaan lebih paham lah mengenai hal itu gitu kan. Kenapa pengambilan keputusan itu, bagaimana tahapan-tahapannya itu lebih paham. Nah, ya kalau memang mau dikatakan seperti itu tidak apa juga sebenarnya, tidak salah juga gitu. Kemudian yang kedua, apakah kita wajib untuk bermadhab? Ya, dikatakan bahwa kita tidak wajib untuk bermazhab. Karena kalau kita katakan wajib, nanti orang yang tidak bermazhab akan berdosa. Namun, ya, namun di sini, kenapa ada imam-imam mazhab itu? Ya, kenapa ada imam-imam mazhab itu? Karena, ya, mereka orang-orang yang berijtihad dengan segala kemampuan mereka, ya, mengeluarkan dalil-dalil, beristimbat, mengeluarkan keputusan-keputusan hukum, ya, untuk tadi kepada tujuan fikih awal, untuk memudahkan kita beribadah, gitu, ya, memudahkan kita untuk beribadah. Misalkan kita bertolabul ilm, menuntut ilmu, gitu ya, menuntut ilmu. Kita mempelajari hadis misalkan, kita tidak faham apa maksud hadis itu, ya, tidak paham mengenai maksud hadis itu. Maka disinilah peran ulama itu, ya, peran ulama itu, para ulama-ulama itu kemudian untuk menjelaskan maksud hadis itu. Dan tentu saja ketika mereka menjelaskan itu dengan segala kemampuan mereka, ya, kemampuan mereka, itu mereka akan berpendapat, ya, dan kita mengikutinya, gitu kan. Kita mengikuti karena kita betul bertanya kepada ulama itu. Dan para ulama itu, mereka juga menginduk pada ulama-ulama sebelumnya, pada guru-guru mereka, gitu. Maka secara otomatis sebenarnya kita mengikuti mazhab sebenarnya, gitu ya. Jadi mazhab itu untuk memudahkan, walaupun memang tidak wajib, gitu, ya, tidak wajib, gitu. Dan mereka biasanya ulama-ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang mereka berijtihad dengan kadar keilmuan mereka yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana, apakah kita wajib untuk mengikuti salah satunya? Jawabannya tidak. Tapi itu kita ikuti untuk memudahkan kita, gitu, ya, untuk memudahkan kita. Saya misalkan contoh seperti ini, Pak. Kita berwudu, ya, berwudu dari rumah, Bapak atau ibu berwudu dari rumah ke masjid, mau berangkat ke masjid, ceritanya naik angkot. Di situ ada lawan jenis kita, senggolan nih, ya, senggolan. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal nggak, Pak? Bu? Batal dong. Kalau batal berarti kita wudu lagi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu berangkat haji atau umroh, ya, berangkat haji atau umroh. Dari tempat kita tawaf, kira-kira nyari tempat buat wudu berapa? Ya kan? Ya. Makanya kalau mutawif atau pembimbing haji itu suka bawa itu semprotan tuh, isinya air, ya, isinya air. Nah, kalau kita memegang mazhab Syafi'i, ya kan, memegang mazhab Syafi'i, kita umrah atau haji bersinggungan kulit dengan laki-laki atau wanita lawan jenis kita, batal nggak? Batal. Berarti kita harus wudu lagi, tawaf lagi, baru 2 putaran, Pak, senggolan lagi, batal nggak? Wudu lagi dong. Nah, gitu. Dalam pendapat Imam Malik, dalam hal itu selama tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan. Nah, gitu, ya, tidak membatalkan seperti itu. Nah, ini jadi gunanya kita ngaji fikih seperti ini, Pak, ya, ngaji fikih seperti itu. Walaupun kita boleh kita memegang, silakan yang memegang pendapat Imam Syafi'i
bermazhab Syafi'i, silakan kokohkan mazhabnya itu. Bermazhab Imam Malik, silakan kokohkan mazhabnya, gitu kan, silakan gitu. Akhirnya salah satunya juga tujuannya lah untuk membuka cakrawala kita tentang fikih ini, keilmuan dalam Islam gitu. Ya masih banyak lah contoh-contoh yang lainnya ya, insyaallah masih banyak gitu. Kemudian yang kedua, kawin beda agama. Kawin beda agama boleh Pak, tapi bukan di Indonesia, bukan di negara Muslim. Ya, makanya sini kalau mau beda agama ke Singapura atau ke Australia, gitu kan. Tadi sebenarnya pembahasan ini bukan fikih ibadah ini. Fikih munakahat itu, fikih nikah itu. Iya, fikih muamalah. Kita bahas fikih ibadah, gitu. Udah nikah belum Pak? Gitu ya. Jadi ya harus Islam, ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu dalam istilah fikih disebut dengan talfiq atau mencampur adukan hukum fikih. Sebagian ulama itu mengharamkan, termasuk yang saya ambil pendapatnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau baru meninggal kemarin waktu Covid ya. Berulama Syam. Beliau mengharamkan talfiq, mencampur adukan nggak boleh. Tapi emang sifat kita, terutama masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat fikih, Pak. Masyarakat fikih. Saya pernah di itu Kalimantan Barat, daerah Bunga Singkawang, masih sih Sambas ya. Maaf, Pontianak. Itu kalau kajian-kajian fikih itu penuh, Pak. Penuh, Bu, sana itu. Tapi yang pertanyaan-pertanyaannya itu aneh-aneh kadang. Tapi emang gitu fikih itu. Ya. Nah, itu masyarakat kita inilah masyarakat fikih, itu masyarakat fikih. Bahkan sekalipun mereka ini mengambil pendapat yang paling mudah sekalipun gitu. Ya. Artinya tadi misalkan ketika kita sholat pakai mazhab Syafi'i, ketika kita wudu mau enaknya aja gitu, pakai Hanafi gitu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aidakum ilal marafiq misalkan. Wajibnya wudu itu sekali-kali, satu kali atau tiga kali Pak, Bu? Hah? Basuh muka sekali sah nggak? Sah. Basuh tangan sekali sah nggak? Sah. Kaki sekali sah nggak? Sah. Kepala sekali. Biru usikum sekali sah. Sah kita. Bismillah, niat karena Allah, basuh sekali sholat sah gitu. Ya. Namun juga kan disunahkan, ya kan? Tiga kali dalam membasuh anggota-anggota badan kita ini, anggota-anggota wudhu. Dalam pendapat Imam Syafi'i harus mualah, harus berurutan gitu. Nah, dalam kondisi darurah tadi yang seperti saya katakan, misalkan dalam kondisi umroh atau haji itu boleh kemudian kita bertatabu ar-rukhsah namanya, bukan bertalfik. Tatabu ar-rukhsah, mengambil pendapat yang ringan sekalipun. Nah, itu tujuannya apa? Emang dalam keadaan darurat. Tapi ad-daruratu, nah ini kita main kaidah fikih juga. Ad-daruratu yaqduru biqadriha. Kalau yang darurat itu ya sesuai dengan kadarnya aja. Udah sampai di situ, pulang ke Indonesia ya biasa lagi, Pak, kan gitu. Ya kan? Pulang ke Indonesia ya biasa lagi karena udah enggak dalam kondisi darurat. Nah, itu. Nah, itu jadi jadi kita jangan mentalfik, mencampur adukan ya, ajaran mazhab satu dengan mazhab yang lain. Tapi kalau tadi dalam kondisi darurat ya, tadi disebut dengan tatabu ar-rukhsah itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup ya pertanyaan karena sudah masuk waktu syuruk dan kita mau ibadah syuruk. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Ari Budi tadi adalah mukadimah sebelum kita masuk kepada materi fikih ibadah.
Nah, itu mukadimah-mukadimahnya supaya kita menjadi lebih paham nanti ketika masuk kepada materi-materi selanjutnya. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.